Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran limanil qail fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, warga Nahdien yang berbahagia serta warga Muhammadiyah yang saya hormati. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Asr, yaitu wal asr. Demi masa yang seperti waktu asar. Ini sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu, bahkan lebih. Bahwa di zaman Rasulullah itu sudah diungkapkan bahwa demi masa yang seperti waktu asar. Berarti sekarang sudah bukan waktu asar lagi para jemaah sekalian. Sudah masuk maghrib, bahkan sudah isya. Karena itu sudah 14 abad yang lalu yang diungkapkan. Waktu asar itu tentunya tidak sama dengan waktu subuh. Waktu asar itu semakin lama semakin gelap. Waktu subuh semakin lama semakin terang. Kalau tidak mendung kayak di Bontang ini. Oleh karena itu para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dalam satu ayat itu, wal asri itu? Artinya hukum itu semakin lama semakin tidak jelas. Manusia juga semakin lama semakin tidak jelas. Contoh, hukum yang salah itu ya di penjara itu memang jelas. Ini yang tidak jelas, yang salah malah lenggang kangkung di luar, yang tidak salah malah di penjara. Nah, kita bisa melihat siapa-siapanya di situ para jemaah sekalian. Kemudian manusia juga tidak jelas mana perempuan, mana laki-laki. Yang perempuan itu kadang-kadang rambutnya pendek, nggak pakai anting-anting, tidak pakai jilbab. Mohon maaf ya saudara-saudaraku yang tidak pakai jilbab. Bukan menyindir, tapi memang betulan. Kemudian yang laki-laki itu rambutnya panjang, pakai sarung. Sehingga ketika dilihat dari belakang oleh laki-laki lain itu seakan-akan itu adalah cewek, padahal cowok. Begitu ditoel itu ternyata cowok. Di situ. Makanya harus kita tempatkan bagaimana laki-laki ya rambutnya rambut pendek, perempuan rambut panjang, kemudian pakai jilbab. Laki-laki kadang-kadang ya pakai anting-anting di situ. Yang perempuan itu pakai celana cekak, yang laki-laki itu pakai celana panjang. Ya susah untuk dibedakan. Kalau dari jauh itu mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Disitulah kalimat atau ayat wal asri itu menegaskan bahwa demi masa yang seperti waktu asar. Berarti kalau sekarang sudah masuk isya dan seterusnya, sudah susah dibedakan itu. Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya innal insana lafi khusr. Nah, karena masuk dalam waktu asar itu semua manusia itu ada dalam kerugian. Rugi dari segi apa? Rugi dari segala-galanya, yaitu yang melupakan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berjanji siapa yang menutupi aurat, siapa yang mengikuti aturan Allah akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menegaskan dalam surah Al-Maidah juz 6 itu Allah menegaskan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Di situ. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya, kemudian juga surganya. Di situ. Tinggal kita pilih, mau pilih yang mana. Yang penting kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala juga sudah jelas. Siapa yang adil, yang tidak adil itu sudah jelas. Dulu di situ sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika orang tua mengabaikan sebagai orang tua, suami mengabaikan sebagai suami, istri juga mengabaikan sebagai suami, sebagai istri, itu akan masuk dalam lingkupan innal insana lafi khusr. Dari mana bisa kita tahu? Dari zaman sekarang ini. Istri ketika dipanggil oleh suami, ketika dia asik main HP di situ, sudah tidak mau dihiraukan. Suami sudah batuk-batuk itu. Batuk-batuk artinya mengajak untuk tidur berdua. Malah dia asik main HP. Akhirnya apa? Besoknya istri manggil suaminya, suami juga asik tanpa menghiraukan panggilan istri.
Nah, di situ. Akhirnya apa? Muncul keretakan-keretakan dalam rumah tangga. Nah, kalau sudah retak dalam hal seperti itu, siapa yang menjadi korban? Itu adalah anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para saudara-saudaraku seiman dan seakidah, mari kita tingkatkan media ini untuk dijadikan untuk mempererat tali silaturahmi kita, bukan untuk malah meretakkan hubungan rumah tangga kita, meretakkan hubungan kekeluargaan kita, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah paham dengan janjinya Allah dan kita lakukan apa yang kita tahu itu, dan kita paham dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya akan berusaha untuk menjadi orang yang selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya kita ngikutin ulama. Makanya ulama, sudah berapa ulama dari tahun baru 2021 Januari itu sampai sekarang, sudah berapa ulama, kiai dan habaib yang meninggal dunia itu. Ya artinya ilmunya ulama itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kenapa? Karena sebagian manusia itu sudah tidak mau ngikutin aturan ulama. Ilmunya ulama tidak dipakai. Ya dia ngaji, tapi tidak dipakai, tidak diamalkan. Atau dia itu tidak tahu, tapi mencaci maki dan seterusnya. Akhirnya apa ya? Mungkin kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ini sudah tidak pada butuh kepada para pewaris Nabi itu. Akhirnya diambillah satu persatu. Nah, kalau sudah ulama, habaib, para orang-orang alim sudah meninggalkan kita, lalu apa yang terjadi? Nantinya manusia itu akan semaunya sendiri membuat hukum. Kemudian yang tidak ngerti dia malah mengaku jadi orang yang ngerti. Kemudian yang tidak faham malah mengaku menjadi orang yang faham, padahal tidak ngerti sama sekali. Kenapa ya? Karena ilmunya ulama tidak dipakai, para jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, pada keluarga besar Nahdlatul Ulama dan keluarga besar Muhammadiyah, mari kita bersama-sama untuk menata keluarga kita, menata anak-anak kita, menata lembaga kita untuk menjadi lembaga yang betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjadi betul-betul keluarga yang betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masuk surga sendirian itu tidak bisa. Tidak enak, bukan tidak bisa. Tidak enak. Jadi keluarga harus dibawa semuanya. Bagaimana keluarga itu supaya bisa terselamatkan? Ya, kita pelan-pelan untuk menarik mereka supaya menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang diselamatkan jangan hanya dirinya, tapi keluarganya juga harus diselamatkan. Begitu juga lembaga itu ya harus kita selamatkan. Semuanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika masuk surga itu ada pimpinannya masing-masing, ada rombongannya. Karena Al-Qur'an mengatakan zumaro di situ. Zumaro artinya berombong-rombong. Rombongannya itu rombongannya siapa? Oh, ini yang NU ini rombongannya Kiai Akil Siraj. Oh, masuk semuanya. Kiai Akil Siraj ikut kepada kiai-kiai yang sepuh-sepuh, muassis para Nahdlatul Ulama itu, Kiai Hasyim itu. Begitu juga Muhammadiyah itu ikut siapa? Terus ngikutin semuanya di situ sampai ke Kiai Ahmad Dahlan itu. Jadi tidak bisa ikut sendiri, masuk surga sendirian, itu tidak bisa. Pasti berombong-rombong di situ. Karena Al-Quran mengatakan zumaro di situ. Sampai cari sendiri di juz 26 itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada keluarga kita ketika kita mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu mengikuti gerak-gerak setan itu. Karena setan itu setiap langkah, setiap waktu akan selalu menggoda manusia, menggoda semua lembaga untuk menjadi lembaga yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencari keluarga yang supaya keluarga itu selalu mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan dalam surat An-Nur juz 18, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Nama yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Di situ menggunakan kalimat khutuwat, bukan menggunakan khutwah. Kalau khutwah itu satu, mufrad. Tapi kalau khutwah, langkah-langkah setan. Langkah setan itu banyak, para jamaah sekalian. Tidak bisa begini, dia bikin cara begitu. Terus sampai manusianya bisa menjadi setan. Kalau manusianya sudah bisa menjadi setan, maka setannya pergi dan ditinggalkan oleh setan. Karena setan sudah mendapatkan
teman, baik di lembaga tersebut atau di keluarga itu. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindari dari semua bahaya, dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari malapetaka, bencana, fitnah dunia, lebih-lebih fitnah akhirat. Dan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang cinta kepada ahli sunnah wal jamaah an-nahdhiyah, menjadi penerus kita untuk menceritakan tentang tentang azwaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada keluarga kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.